Dengan kekayaan sekitar 2,7 juta triliun, kekayaan pribadi Jeff sendiri aja itu lebih besar dari PDB atau GDP 75% negara di seluruh dunia. Tapi yang menarik adalah bahwa si Jeff Bezos ini walaupun mungkin jadi orang terkaya di zaman modern, sebenarnya bukan orang terkaya yang pernah hidup loh. Gelar itu jatuh pada seseorang yang memiliki kekayaan lebih dari 2 kali lipat dari kekayaannya Jeff Bezos. Nah, jadi mari aku kenalin. Ini adalah Mansa Musa, orang terkaya dalam sejarah. Mansa Musa dilahirkan sekitar tahun 1280 Masehi dan dia naik tahta sebagai penguasa ke-10 Kekaisaran Mali pada sekitar tahun 1312 Masehi. Kenaikannya ke puncak kekuasaan itu sebenarnya agak aneh sih. Dia seharusnya jadi penguasa sementara aja, dipilih untuk posisi penjaga ketika pendahulunya Abu Bakar Keita kedua memutuskan untuk menjelajahi apa yang ada di seberang Samudra Atlantik. Seperti yang kita ketahui, Abu Bakar Keita II dan juga armadanya berupa 3.000 kapal ini tuh tidak pernah terlihat lagi sejak saat itu. Dan Mansa Musa secara resmi menjadi kaisar, di mana dia mulai memperluas wilayah kekaisarannya dan juga meningkatkan kekayaannya yang sudah sangat besar. Ketika Mansa Musa memutuskan waktunya untuk pergi ke Mekah, perjalanan itu jadi salah satu perjalanan paling luar biasa yang pernah dilakukan oleh seseorang manusia. Nah, ketika aku bilang seorang manusia, sebenarnya yang aku maksud adalah 60.000 pria dan wanita, 100 ekor gajah, 80 ekor unta, dan juga pengawal pribadi sebanyak 500 orang yang sangat terlatih. Singkatnya, Mansa Musa melakukan perjalanan haji sejauh 2.700 mil. Ia udah menyimpan sedikit uang ekstra untuk memanjakan dirinya selama perjalanan. Pastinya, sedikit uang ekstra itu tuh punya makna yang berbeda nih guys, kalau kamu adalah orang terkaya. Dalam hal ini yang dibawa Mansa Musa adalah 21.000 kg emas murni. Dan kamu mungkin bertanya-tanya, gimana sih dia ngangkut sejumlah besar emas itu? Jadi tugas itu diberikan kepada 12.000 budaknya yang masing-masing diberikan hampir 2 kg emas murni. Selain emas batangan, Mansa Musa juga membawa ribuan kilogram debu emas yang digunakan sebagai mata uang di seluruh kerajaannya. Dapat dikatakan kalau dunia yang sebelumnya belum pernah melihat sesuatu yang ditampilkan oleh Mansa Musa selama perjalanannya ke Mekah. Salah satu pilar Islam adalah zakat, yaitu memberikan sumbangan untuk tujuan amal dan juga membersihkan harta. Memang Mansa Musa gak membawa semua emas untuk dirinya sendiri. Dia tuh berencana untuk memberikannya, ya bener-beneran semuanya gitu. Jadi begitu banyak emas yang dibagikan sama orang-orang miskin selama perjalanannya menuju Mekah, sehingga Mansa Musa sendirian menyebabkan harga komoditas emas turun drastis di sebagian besar wilayah Afrika Utara dan juga semenanjung Arab bagian barat, termasuk di kota-kota perdagangan emas seperti Kairo, Madinah, dan juga Mekah sendiri, yang memicu resesi selama 1 dekade. Dia pada dasarnya adalah versi zaman pertengahan dari Mr. Beast. Kan sama-sama suka bagi harta. Tapi ternyata kebaikannya itu jauh dari sekedar emas murni nih guys. Mansa Musa juga ingin menyebarkan keyakinannya secara luas. Dia memulai tradisi setiap Jumat selama seluruh perjalanan haji. Dimanapun dia berada, dia memerintahkan pembangunan sebuah masjid. Mengingat perjalanan itu memakan waktu hampir 2 tahun, itu adalah waktu yang banyak untuk membangun banyak masjid gitu loh guys. Untuk memberikan pandangan yang seimbang, perlu aku sebutkan bahwa udah banyak waktu yang berlalu sejak Mansa Musa memerintahkan Kekaisaran Mali. Dan catatan tertulis dari waktu itu hampir nggak ada. Itu berarti sulit untuk benar-benar yakin bahwa niatnya dalam perjalanan haji ini tuh semata-mata bersifat filantropis atau spiritual. Beberapa sejarawan mungkin menduga juga nih, dia itu mau memamerkan harta kekayaan dan juga sumber dayanya yang besar, sebuah misi branding yang dirancang untuk mengesankan teman-temannya, menakuti musuh-musuhnya, dan juga secara umum memperkenalkan Kekaisaran Mali ke mata dunia. Keduanya akan segera mulai muncul dalam peta dunia untuk pertama kalinya, termasuk peta Katalan, salah satu peta abad pertengahan yang paling penting pada abad 14. Kamu bisa melihat Mansa Musa sendiri di sini, memegang koin emas dan juga terlihat seperti orang yang sangat berkuasa. Tapi ada satu tempat yang jadi fokus utama perhatian Mansa Musa, yaitu adalah Timbuktu. Saat ini dalam bahasa Inggris Timbuktu digunakan sebagai sebutan untuk suatu tempat yang nggak terbayangkan, jauh dan juga terpencil. Status yang mungkin diperolehnya karena tidak ada orang Eropa yang berhasil mencapai di sana hingga tahun 1830-an. Tapi alasan utama kenapa nama ini jadi terkenal pada awalnya sebagian besar berkat Mansa Musa sendiri. Dia menggabungkan Timbuktu dalam perjalanannya kembali ke Mekah dan juga berusaha menjadikannya salah satu pusat perdagangan, budaya, agama, dan juga pembelajaran yang paling penting bukan hanya di Afrika, tapi juga di seluruh dunia. Masjid Jingguerber yang dibangun oleh Mansa Musa dengan 200 kg emas murni masih berdiri hingga hari ini dan juga merupakan bagian dari Universitas Timbuktu yang pada saat sekarang merupakan salah satu pusat pengetahuan utama di dunia dengan 25.000 siswa dan juga perpustakaan 1 juta buku.
menyematkan angka pasti pada rekening bank Mansa Musa saat ini mungkin terbilang sangat sulit ya, karena banyak banget nolnya yang berentet gitu. Jika kita memperhitungkan inflasi sekitar 400 miliar dolar deh kayaknya, dan sekitar PDB Norwegia atau Irlandia. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan kapanpun dia merasa demikian. Untungnya seperti yang paling sering dia ingin lakukan adalah memberikan kekayaannya untuk meningkatkan kehidupan orang lain. Tentu nih, kalau kamu terpesona sama kisah kekayaan dari Mansa Musa tadi, kamu pastinya gak mau melewatkan video yang satu ini tentang trik jitu jadi kaya ala miliarder. Di video yang satu ini, klik sekarang dan langsung tonton.